Tobat itu Pak dipengaruhi dengan kondisi. Tobat itu dipengaruhi dengan kondisi. Masa Ustadz? Iya. Antum tobat, tetapi ketika antum tobat diiringi dengan antum bersedekah, orang yang bertobat dengan sedekah lebih mudah diterima oleh Allah daripada orang yang tobat tetapi dia tidak mengiringi dengan sedekah. Makanya Nabi sampai mengatakan inna shadaqata tudfi'ul khataaya kama annal ma'a yudfi'ul annar. Sedekah itu memadamkan dan menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Orang yang taubat jam 3 pagi subuh itu beda kedudukannya dengan orang yang taubat pada waktu jam 1 siang. Beda. Antum ngomong astagfirullah, tapi jam 3 pagi itu lebih dicintai oleh Allah daripada antum taubat mengatakan astagfirullah tetapi jam 1 siang. Kenapa? Yang pertama lebih disenangi oleh Allah karena waktunya tepat. Itu waktu Allah itu sedang membuka pintu maghfirahnya dan pintu ampunannya. Sama pula ini, tidak ada waktu yang paling tepat untuk bertobat kepada Allah kecuali adalah di bulan Ramadan. Makanya kemudian sampai kita sering mendengarkan setiap kajian kan, para ustadz itu sering mengulang sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Saking seringnya kita hafal ini, barang siapa yang benar-benar berpuasa iman karena Allah dan mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah itu akan mengampuni dosa-dosanya. Dan itulah yang menjadikan kita paham, tidak ada bulan yang paling cepat menghapuskan dosa kecuali adalah di bulan Ramadan. Lembaran-lembaran dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di dalam hidup dihapuskan oleh Allah ketika kita memasuki bulan Ramadan. Tahukah kita kenapa kok bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Imam Syaukani itu nerangin supaya kita ngerti ya. Setiap kata dalam bahasa Arab itu selalu punya makna yang sangat dalam. Imam Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir itu menyampaikan kenapa bulan puasa itu kok dinamakan Ramadan. Karena dua pertimbangan makna. Satu, diambil dari kata romdo. Romdo itu apa? Gurun pasir, terik, panas, menyengat. Itu namanya romdo. Dari kemudian nama semacam itu dinamakan bulan puasa itu Ramadan, jadinya Ramadan. Kenapa? Karena kita akan mendapati matahari itu bersinar lebih terik dan lebih panas ketika di bulan Ramadan. Allah wahyukan, Allah perintahkan kepada matahari supaya lebih panas daripada bulan-bulan sebelum dan setelahnya, karena menjadi ujian bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya sering kan kita mendengarkan kisah, kalau antum ada yang pernah umrah di bulan Ramadan, kita mendapati panas banget ya, 40 derajat. Bahkan kita pun juga sering merasakan cuaca ketika Ramadan itu panas betul, terik betul. Makanya betul-betul sampai matahari itu nyedot tenaga kita dengan begitu cepat kalau di bulan Ramadan. Makanya antum biasanya kalau puasa sunnah tidak sahur, biasanya kita kuat biasa. Tapi coba di bulan Ramadan, ya tidak usah dicoba beneran ya. Tapi kalau di bulan Ramadan kita tidak sahur, coba. Masya Allah itu, kita bulan Ramadan tidak sahur. Jam 10 itu Masya Allah ngelihat lengkuas kayak ngelihat rendang ya kan? Kemudian Masya Allah ngelihat gelas berembun dikit, Masya Allah nikmat betul. Kenapa semacam itu? Ya karena memang betul-betul matahari dijadikan oleh Allah menjadi ujian bagi orang yang berpuasa. Makanya kemarin itu saya ditanya, ada ibu-ibu nanya, Ustadz ada teman saya tuh doanya begini, ya Allah jadikanlah Ramadan itu adem, banyak hujan, dingin. Maka kemudian itu gimana ya Ustadz? Ya saya bilang tidak bisa lah ibu, itu tidak sesuai dengan namanya. Mau dinamakan Ramadan itu ya karena panasnya dan teriknya. Makanya disitulah kita paham dinamakan puasa itu Ramadan, yaitu karena panasnya dan teriknya. Yang kedua, kenapa kok dinamakan Ramadan? Maka Imam Syaukani mengatakan dinamakan puasa itu Ramadan li'annahu yarmudus sayyi'ati bil hasanat. Karena sesungguhnya membakar dosa-dosa dan kemaksiatan kita. Karena Ramadan itu artinya membakar yang sifatnya abstrak, menghapuskan yang sifatnya abstrak, menghapuskan memori itu namanya Ramadan, membakar kenangan itu namanya Ramadan. Maka sesungguhnya di situ kita memahami Ramadan dinamakan Ramadan karena dia menghapuskan dosa-dosa. Makanya dinamakan Ramadan karena cepatnya dia itu terhapuskan dosa-dosanya.
Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, itulah Ramadan. Allah berikan pahalamu berlipat ganda dengan kelipatan yang Allah tidak pernah sampaikan detail kepada kita. Dan yang kedua, Allah jadikan bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita selaku manusia. Siapa? Sampai pemain sinetron yang biasanya nggak menutup aurat aja menutup aurat kalau Ramadan. Ya kan, sampai kemudian orang yang pacaran aja sadar kok kalau Ramadan itu jangan sering-sering ketemu Ramadan. Sampai orang yang bohong aja sering kemudian sadar sebentar kalau Ramadan, jangan bohong. Ini Ramadan. Seakan-akan kalau bukan Ramadan boleh bohong. Kenapa kok dijadikan khusyuk kayak gitu? Karena Allah memberikan atmosfer itu. Makanya sampai kita mendapati juga bahwasanya setan itu sampai dibelenggu oleh Allah di bulan Ramadan. Sampai akhirnya apa? Suasana khusyuk itu tercipta ketika di bulan Ramadan, ya salah satunya karena belenggu yang Allah berikan kepada setan, sehingga kemudian lebih terasa khusyuknya kita dalam ibadah. Mungkin ada yang bertanya, kok kalau dibelenggu kenapa masih banyak dosa, Ustaz? Nah, ini kita harus ngerti jawabannya. Karena kemudian kita harus paham, Nabi tidak mungkin dusta, Nabi tidak mungkin bohong. Para ulama salaf itu menerangkan, kenapa kok kemudian sudah dibelenggu tetapi masih banyak dosa yang di bulan Ramadan, walaupun suasana khusyuknya pun sudah tercipta. Karena kita harus paham, faktor yang mendorong orang melakukan dosa itu bukan hanya setan, nafsu pun termasuk faktor dominan yang mendorong orang itu berbuat dosa. Jadi kalau kita melihat ada orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, maka lebih dominan dosa itu dilakukan disebabkan karena nafsunya yang rusak sampai dia melakukan dosa itu. Itu kata para ulama. Yang kedua, kita harus paham, karena yang dibelenggu oleh Allah pada bulan Ramadan itu tidak semua setan, tetapi setan-setan besar. Tapi masih ada setan-setan kecil yang tidak dibelenggu oleh Allah, kata para ulama salaf. Contohnya apa? Qarin. Qarin itu tidak dibelenggu oleh Allah pada waktu bulan Ramadan. Qarin itu apa, Ustaz? Qarin itu adalah jin pendamping yang selalu membisikkan satu bisikan supaya kita melakukan dosa. Ayo, tidak apa-apa, ketemu sebentar. Itu namanya qarin. Yang namanya kalau malam kita sudah membangun, sudah kemudian alarm jam 1, sudah bangun jam 1, kemudian kita bentar deh tidur lagi 5 menit. Nah, itu qarin. Yang biasanya kalau kemudian bapak hutangnya gampang dan kemudian sesumbar, nanti saya bayar deh di akhir bulan. Di akhir bulan sudah dapat gaji, mau bayar susah. Nah, itu qarin. Dan qarin itu tidak dibelenggu oleh Allah ketika di bulan Ramadan, karena yang dibelenggu itu setan-setan besar. Makanya qarin dan nafsu itu kemudian berkolaborasi pada waktu bulan Ramadan. Makanya kenapa tetap masih ada kemaksiatan pada bulan Ramadan? Karena dirimu masih disertai dengan qarin dan kamu masih punya nafsu. Tapi walaupun semacam itu, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, kita sepakat kok bulan Ramadan itu tetap lebih khusyuk. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita memahami Allah tidak pernah memberikan itu kecuali di bulan Ramadan. Ini kalau kita paham, Pak, kita akan mempersiapkan diri, Mak. Makanya disinilah kita paham, kok sampai sahabat itu mempersiapkan 6 bulan. Nah, kita mulai paham, wajarlah, karena mereka betul-betul mempersiapkan panen yang luar biasa ketika di bulan Ramadan. Wong perlombaan lari aja dipersiapkan 8 bulan kok. Ramadan apalagi. Saya pernah ketemu dengan bapak-bapak umurnya 40 tahun lebih, hampir 42, 43. Ya seumuran bapak-bapak lah di sini. Karena saya tadi tanya ada yang angkatan 84. 84 tuh kalau saya masih belum masuk SD itu saya. Di sini sudah ada yang tamat SMA. Saya bersyukur merasa lebih muda kalau ngisi di sini. Jadi kemudian ada bapak-bapak umur 43 atau 44 pernah cerita, pernah memperlihatkan piagam. Piagam dia menyelesaikan lomba maraton 42 kilo. Seneng, dia sih tidak membanggakan, tidak riak, itu tidak hanya cerita aja. Saya udah menyelesaikan lomba maraton Ustaz 42 kilo, Masya Allah. Menang Pak? Enggak. Target saya tidak menang Ustaz, target saya menyelesaikan dari garis start sampai garis finish. Dan itu terlampaui. Saya refleks nanya, berapa lama dibutuhkan supaya bisa menyelesaikan itu Pak? Oh, saya latihannya 8 bulan. Pagi saya lari, sore ketika malam saya lari, saya catetin Ustaz. Saya baru tahu dari beliau itu ya ada jam pencatat lari itu ada khusus.
Saya hitung pencapaian dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kecepatannya, sampai akhirnya target saya terpenuhi. Saya bisa menyelesaikan lomba lari 42 kilo dari garis start sampai garis finish. Dan itu ternyata 8 bulan dia mengambil persiapannya. Kita Pak memaklumi itu. Makanya kalau kemudian di situ akhirnya kita paham, pantas kalau para sahabat itu sampai mempersiapkan 6 bulan. Ini sekaligus pula untuk merevolusi pemikiran kita. Mulai tahun depan Pak, jangan kita sadar itu 1 bulan sebelum datangnya Ramadan, 6 bulan kita ngambil sikap sebagaimana para sahabat. Sebelum datangnya Ramadan kita 6 bulan sudah mempersiapkan, karena kita ngerti keutamaan Ramadan itu keutamaan yang sangat besar yang Allah tidak berikan kepada setiap bulan yang lainnya. Allah. Ternyata orang kenapa butuh hidayah? Karena banyak di antara kehidupan kita, ternyata kita itu meyakini sesuatu, kita yakin bahwasanya itu benar, tetapi belum tentu itu benar. Makanya sampai Nabi saja berdoa apa? Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Sampai Nabi yang sudah turun kepadanya wahyu, itu Rasul, turun kepadanya wahyu, malaikat Jibril menjaganya. Perhatikan salah satu doa, karena doa itu cerminan jiwa. Rasulullah berkata apa? Ya Allah, tunjukilah yang benar itu benar adanya, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah yang batil itu batil adanya, supaya kami punya kekuatan untuk menjauhinya. Apalagi ini zaman fitnah ikhwan, kita tidak pernah ngerti loh mana yang terkadang kemudian kita yakini bisa jadi itu salah, dan apa yang kita sering pandang salah tapi bisa jadi itu benar. Namanya zaman fitnah, gelap. Antum kalau bisa bayangkan gelap, antum berada di rumah jam 9 malam, tiba-tiba PLN mati, antum mau ke kamar mandi, susah payah antum grekel-grekel itu. Padahal ketika hidup lampunya, antum ke kamar mandi tidak sampai setengah menit. Coba kalau PLN mati, antum meraba-raba baru sampai ke kamar mandi. Nabi mengibaratkan zaman yang hari ini kita tinggal 2016 itu bukan zaman 2016 tapi ini zaman fitnah. Makanya kita minta terus kepada hidayah. Kita khawatir jangan-jangan apa yang kita yakini belum tentu itu benar, sampai betul-betul Allah menunjukkan kepada kita jalan yang hak. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita berikhtiar untuk mencari ilmu, adalah ikhtiar yang tidak pernah selesai. Orang mukmin itu orang yang tidak pernah kenyang terhadap kebaikan yang dia dapatkan sampai dia berada di surga. Sampai Nabi berkata dalam hadis riwayat Tirmidzi, innal mu'min la yashba' min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al jannah. Rasul sampai berkata orang mukmin itu sifatnya mereka la yashba', tidak pernah kenyang, min khairin, dari setiap kebaikan, yasma'uhu, yang dia dengarkan dan dia dapatkan, hatta yakuna muntahahu al jannah, sampai kemudian dia itu mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, terakhirnya itu adalah surga. Proses ikhtiar untuk mencari yang benar itu tidak boleh berhenti. Jangan ta'assub, jangan taklid buta ikhwan, itu musibah dalam kehidupan ilmu. Umar minta, saya wanti-wanti sama diri antum sendiri, jangan pernah taklid, jangan pernah kemudian kita ta'assub. Tidak akan sampai ilmu yang benar kalau kita ini taklid dan ta'assub. Tidaklah orang Yahudi menolak dakwahnya Rasul karena taklid dan ta'assubnya mereka kepada kaum mereka dan kabilah mereka. Terus cari. Kita sudah yakin, alhamdulillah, pegang terus sembari kemudian kita minta hidayah kepada Allah. Kalaupun masih ada yang salah, semoga Allah menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Masya Allah, tipe orang yang tadi meminta kuburan, lalu dia berkeyakinan bahwasanya apa yang dia minta itu benar, ketika dia mengambil dalil yang salah, itu tidak 1 2, itu banyak ikhwan. Orang yang kemudian terjelat kepada riba, apakah semuanya kemudian dia itu meyakini itu haram? Enggak. Kadang-kadang dia mendapatkan syubhat dari fulan dan fulan yang mengatakan itu bukan riba, diambil dan dia yakin itu bukan riba. Berapa banyak orang yang menerima suap, lalu kemudian ketika dia sudah ngerti ilmunya itu suap, tapi kemudian ada orang yang bilang itu bukan suap, itu hadiah. Akhirnya kemudian dimasukkan di kantong. Karena apa? Masya Allah, meyakini jalan kebenaran itu susah. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, yang semoga Allah merahmati ilmunya beliau dan mengampuni dosa-dosa beliau. Imam Ibnu Qayyim menerangkan sesungguhnya semua orang itu butuh hidayah, karena sifat mereka yang keempat, kadang-kadang mereka itu meyakini sesuatu padahal itu salah. Masya Allah, antum minta hidayah, saya minta hidayah, ustadz minta hidayah. Kenapa? Karena belum tentu ilmu yang telah kita pelajari menjadikan kita mampu beramal dan bermanfaat ilmu itu dalam kehidupan kita. Masya Allah, inilah yang menjadikan minta hidayah, supaya ada perubahan dalam diri kita. Saya wanti-wanti kepada para ummahat yang ada di atas, kalau kemudian sudah ngaji ilmu, maka jadikanlah bahwasanya sang suami itu merasakan manfaatnya pertama kali.
bahwasanya dia sampai berkata, ya Allah, indahnya kehidupan ilmu yang dipelajari oleh istri saya, sampai dia berubah luar biasa setelah mengkaji ilmu. Ikhwan, jadikanlah antum di dalam antum belajar itu kemudian betul-betul ilmu yang antum pelajari yang pertama kali merasakan manfaatnya itu keluarga antum, supaya kemudian kita tidak menjadi orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak beramal. Sabarnya harus lebih. Kalau kita sudah menghadapi istri, sama. Istri menghadapi suami juga harus sabar, karena menghadapi suami istri itu memang Masya Allah butuh sabar yang lebih. Kalau bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, susah kita akan bertahan. Antara kita dengan perempuan aja dia beda antara laki-laki dan perempuan. Perempuan banyak bicara, laki-laki sedikit bicara. Antum paling baru ngomong 100 kata, perempuan sudah dia 1000 kata. Itu yang paling pendiam. Belum lagi yang kemudian yang lebih dari itu. Istri juga sabar menghadapi suami, karena suami itu sedikit-sedikit bicaranya. Kadang-kadang mereka nulis panjang, wahai suamiku yang aku harapkan menjadi imamku nanti di surga di mana? Dijawab singkat, KTR, kantor, selesai. Karena memang begitu. Makanya kalau kemudian kita mencari ilmu itu menumbuhkan kesabaran untuk menjadi lebih baik. Dan ingat ikhwan, antum juga harus paham nih bapak-bapak ini. Istri itu sifatnya apa? Kata Nabi, kata Imam Ibnu Katsir, istri itu sifatnya 2, wanita itu sifatnya 2. Pertama, sur'atu inqilabiha, yang kedua wa ghalabatu masyairiha. Yang namanya perempuan itu apa? Cepat berubah-ubah. Pagi ngomong cinta sama antum sebagai suaminya, nanti malam antum lupa beli martabak yang dia pesen, hilang itu rasa cintanya. Yang ketawa sering lupa bawa martabak. Itu masalahnya. Kata Imam Ibnu Katsir, bukan saya loh ya. Wa ghalabatu masyairiha, dominan perasaannya. Antum berubah dikit, macam-macam dia pikirnya. Ini jangan-jangan sudah nikah lagi nih. Padahal antum cuma lupa mengatakan I love you di pagi hari sebagaimana kebiasaan antum. Karena apa? Antum bergesa-gesa. Itulah perempuan, perasaannya kayak gitu. Maka kemudian harus sabar. As-sabru li ahlina sabron. Sabar kepada keluarga itu 2 kali sabar, ikhwan. Kenapa? Antum yang ngasih uang, tapi disitulah terkadang kita itu mendapatkan perintah kita nggak ditaati. Makanya Masya Allah, ilmu harusnya menjadikan kita lebih sabar. Sudah, harapkan pahala. Ingat ikhwan, yang datang dalam kehidupan kita itu 2. Ada yang jadi barokah dan ada yang menjadi ujian. Kalau ada yang datang menjadi barokah bagi antum, taat, baik, syukur. Kalau ada di antara antum yang datang dalam kehidupan antum ternyata tidak sesuai dengan harapan antum, itu ujian, sabar. Memang begitu yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah mengharapkan, coba kalau saya nikah sama fulanah dulu. Fulanah telah sakit ikhwan, meninggal dunia, tidak usah diharap-harap lagi. Karena apa? Allah itu memberikan takdir yang terbaik. Cuma Allah itu pengen lihat sabarnya antum sampai di mana, itu saja. Ihtisab itu paling penting. Dan orang yang sabar dan syukur itu kan sama-sama masuk surga kalau dalam rumah tangga. Imran bin Hitton sedang berkaca bersama istrinya Imran bin Hitton. Imran bin Hitton ini seorang tabi'in, di mana kemudian dia itu wajahnya pas-pasan, tapi istrinya mempesona, cantik jelita. Ketika berkaca, Masya Allah, Imran bin Hitton bersyukur, Masya Allah, syukur banget dapetin istri kayak kamu, cantik, mempesona, jelita, dan lagi solihah. Dijawab sama istrinya, Insya Allah bang, kita sama-sama masuk surga. Lu kok bisa? Karena kamu mendapatkan aku bersyukur, dan aku mendapatkan dirimu, aku bersabar banget. Yang ketawa bersyukur, yang di atas bersabar banget pak. Ini harus paham, memang begitu. Jadi kemudian yang ketiga, kadang-kadang ketika kita dalam kehidupan, kenapa butuh hidayah? Karena kadang-kadang ilmu yang kita dapatkan belum bisa kita amalkan. Sabar sama istri, sabar sama keluarga. Saya ingatkan ikhwan, kalau habis malam ketika menjelang tidur, dengarkan cerita istri itu penting. Rasulullah itu kalau habis isya pulang, dia dengarkan cerita istrinya. Aisyah pernah cerita 9 wanita, kalau tidak salah hadisnya panjang sampai 3 lembar atau 4 lembar itu. Nabi tidak menyelah sedikit pun. Masya Allah. Dalam riwayat Bukhari, ketika Ibnu Abbas nginap di rumahnya Maimunah, Maimunah cerita sama Nabi. Setelah Nabi selesai langsung pulang ke rumah habis isya. Kemudian Maimunah cerita, Rasulullah mendengarkan. Maka kita pun sama, sunnahnya itu mendengarkan istri. Walaupun terkadang yang diomongin tidak penting, tidak apa-apa, dengerin aja. Walaupun sudah cerita 3 kali, 4 kali, udah kayak baru pertama kali aja mendengar. Oh gitu ya, Masya Allah. Itu Rasulullah. Nah kita kadang-kadang cari ilmu, pulang-pulang tidak berubah. Butuh hidayah itu, supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat.
Antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabbnya? Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Dan tahukah antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun, karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit, karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit. Sampai ada seorang wanita yang bersumpah, siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit, maka akan dibayar dengan harga yang mahal untuk dijadikan batoknya menjadi tempat khamr, untuk kemudian diminum dengan itu. Masya Allah, Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit, mereka tinggalkan. Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasanya itu adalah Asim bin Sabit yang kepalanya dihargai mahal. Apa yang terjadi? Asim kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit. Allah bayar kontan itu. Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia, didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya, untuk memenggal kepalanya, dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal. Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit. Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit, diserang sama tawon, diserang sama lebah. Mereka kembali mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Mereka mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu, sampai mereka keletihan. Ketika mereka saling berbicara dan rembugan, gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata, biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya, ke tempatnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah turunkan air hujan. Tentaranya yang kedua setelah tawon, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saking begitu derasnya, maka kemudian air itu begitu banyak, bagaikan bah, sampai kemudian menggeret atau kemudian membuat jasadnya Asim bin Sabit itu kemudian jalan, hanyut bersama dengan hanyutnya air. Kemudian orang-orang musyrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit, tetapi langkah kaki mereka tidak mampu menjangkau cepatnya air ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit, sampai Allah tempatkan pada satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia dan kemudian berada. Allah bayar kontan. Ini menunjukkan kepada kita doa itu mustajab. Di mana doanya para sahabat bernilai akhirat. Jangan gampangkan dan jangan remehkan tentang doa, ikhwan. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar, ketika kita mentok terhadap satu masalah, sering kita kemudian merasa kita tidak punya daya dan upaya lagi untuk merubah. Padahal kamu masih punya tempat untuk berdoa dan membuka pintu langit dengan doamu. Perhatikan Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Malik. Ketika kemudian Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan bi biladi nabiyika. Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini mati syahid di jalanmu, tetapi mati syahidnya di kota nabimu, kota Madinah. Maka ada seorang sahabat-sahabat, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, yang meragukan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu meminta supaya mati syahid, ya jangan di kota Madinah. Wong kota Madinah lagi aman kok. Kalau meminta mati syahid, sana loh di perbatasan Syam, sana loh di Mesir, ketika sedang berkecamuk jihad antara Amr bin As dan pasukan Romawi. Tapi ternyata Umar bin Khattab yakin dengan apa yang dia minta kepada Allah. Dia tetap berdoa supaya mati syahid, dan mati syahidnya itu di jalan, di kota nabinya. Ternyata Allah membayar kontan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika peristiwa sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di mana meninggalnya? Bukan di kota Syam, bukan di Palestina, bukan di Yaman, tapi meninggalnya adalah di kota Nabi yang beliau cintai, yaitu adalah Madinah. Jadi di situ kita fahami, berdoalah antum kepada Allah dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Perbanyaklah doa dalam urusan akhirat, karena sesungguhnya itulah yang menjadi prioritas kita di dalam berdoa. Dan Allah ngajarin, kalau berdoa kepada Allah di dalam ayat ini, maka berdoalah antum kepada Allah dengan antum memuji Allah terlebih dahulu. Makanya mari kita bahas sebentar, bagaimana sih adab seorang mukmin itu ketika berdoa? Angkat tangan. Maka kemudian di dalam kita berdoa, tidak boleh bagi kita itu kemudian tanpa mengangkat tangan.
riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kita berdoa kepada Allah diterangkan secara mutawatir lafzi, yaitu adalah diterangkan dengan riwayat yang berlimpah dan banyak. Rasulullah itu mengangkat tangan di dalam dia berdoa dan memohon kepada Allah. Mengangkat tangannya tidak boleh sejajar dengan pusar, tidak boleh sejajar dengan perut, tapi kemudian sejajar dengan bahu. Begini cara kita meminta. Tapi Syekh Utsaimin menerangkan ada 4 tata cara kita mengangkat tangan dalam berdoa. Yang pertama, tidak boleh ngangkat tangan. Kapan kita berdoa tidak boleh ngangkat tangan? Antum ketika sujud jangan ngangkat tangan, batal. 2, tasyahud, tidak boleh ngangkat tangan. Antum berdoa ketika sujud apakah menjadi mustajab? Ustaz, mustajab. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih inda sujudi fa aksiru fihi du'a faqaminun ayyustajaba lakum, rawahu Muslim. Sesungguhnya kedudukan yang paling dekat antara Allah dengan hambanya itu terjadi ketika sujud. Alim, nabi, rasul, kenapa mereka minta hidayah? Kalau yang jahil sudah, yang baru separuh ilmu sudah, yang sudah berilmu tidak beramal sudah, yang meyakini yang batil sudah. Sekarang kita tanya, kenapa Nabi tetap minta hidayah? Kalau 4 tadi menceritakan tentang diri kita, tapi kalau kemudian yang kelima, kenapa Nabi dan orang-orang soleh yang mengikuti jalan para Nabi, yaitu para sahabat, para tabi'in dan kita yang berusaha untuk mengikuti mereka, ridwanullah alaihim, kenapa kita masih tetap minta hidayah? Karena belum tentu apa yang antum dapatkan kalau sudah benar itu menjamin antum itu meninggal dalam keadaan itu. Kita apa pernah menjamin bahwasanya kita akan mati husnul khatimah dalam keadaan iman? Siapa yang menggaransi iman kita? Tidak ada. Minta hidayah supaya Allah itu memberikan istiqomah setelah kita dapat ilmu yang benar. Bukankah Allah menunjukkan lembaran-lembaran kehidupan sejarah, banyak orang yang mereka itu bertabur iman di awal kehidupan tetapi mereka matinya murtad. Bal'am bin Ba'ura, apa kurangnya Bal'am bin Ba'ura? Hidup pada zaman Nabi Musa, di mana doanya dikabulkan oleh Allah setiap waktu-waktu yang sempit dan terdesak. Sampai Malik bin Dinar berkata, "Kana mujabud da'wah fi syada'id." Kalau sudah bicara tentang Bal'am bin Ba'ura, Masya Allah, doanya selalu dikabulkan oleh Allah dalam keadaan genting. Kata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan surat Al-A'raf 175. Tapi matinya murtad. Rajal Unfuah, sahabat Nabi, dipuji oleh Abu Bakar, dipilih oleh Abu Bakar untuk menjadi delegasi sunnah, mendakwahkan kepada Musailamah al-Kadzdzab, matinya beriman, murtad. Ubaidillah bin Jahsy yang pernah menyelamatkan kehidupan agamanya sampai ke Habasyah, ketika Nabi masih di Mekah, ikut di dalam hijrah yang pertama, hijrah yang kedua ke Habasyah, beriman? Tidak, murtad di Habasyah. Kecintaannya minum khamr menjadikan dia murtad. Seorang muadzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi, murtad ketika kemudian tergiur dengan pesona seorang wanita yang dia lihat ketika adzan di tempat yang tinggi. Orang dulu ketika adzan naik ke tempat yang tinggi, melihat seorang wanita begitu cantik turun, ini gentle dia ini, turun, dia katakan dia cinta sama wanita itu. Wanita itu berkata, tidak bisa kamu ini, nerima kamu, karena kami Nasrani dan kamu Muslim. Loh, dengan apa saya bisa diterima? Berpindah kepada Nasara. Pindah, ikhwan. Murtad, meninggalnya di hari dia meninggal dunia, akan mencampuri istrinya, naik ke atap, kemudian jatuh. Belum sempat mencampuri wanita yang menjadikan dia murtad. Siapa yang menjamin? Ini yang kemudian kita khawatirkan. Minta terus hidayah. Kenapa kita minta hidayah walaupun kita itu sudah memelihara jenggot, sudah kemudian ngaji, istri kita sudah kemudian berhijab yang syar'i, kegiatan kita sering datang ke kajian ilmu, bertemunya kita dengan orang yang solih, terus kita menjaga hangatnya iman. Tapi kenapa kita tetap minta hidayah walaupun ikhtiar sudah kita lakukan? Karena tidak ada yang menjamin antum akan masuk surga kecuali Allah. Ya, makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, ada di antara kalian, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari hatta yadkhuluha. Makanya sampai Nabi beliau bersabda, ada di antara kalian yang melakukan amalan surga sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal, tinggal sejengkal ikhwan. Satu amalan tak langsung masuk surga itu harusnya, tapi ternyata catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Lalu kemudian di akhir kehidupannya melakukan amalan penduduk neraka hatta yadkhuluha, sampai dia masuk ke neraka itu. Ada pula yang sebaliknya, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un
fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Nabi kemudian berkata sebaliknya, ada pula di antara kalian yang melakukan amalan penduduk neraka. Terus sampai antara dia dengan neraka tinggal sejengkal tak, kata Nabi. Tetapi catatan takdir mendahului apa yang dia lakukan. Dia melakukan amalan penduduk surga sebelum meninggal dunia, lalu kemudian Allah masukkan ia ke dalam surga. Antum tahu Usairim bin Abdul Ashhal? Usairim bin Abdul Ashhal, seseorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga, tapi keningnya tidak pernah dipakai untuk bersujud kepada Robnya. Karena apa? Masuk Islamnya belum ada 24 jam. Ketika dia masuk Islam mengucapkan syahadat, dia bertanya, sholat? Belum waktunya sholat. Apa yang saya lakukan? Ayo berjuang bersama Rasulullah. Berjuang bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika kemudian dalam peperangan tersebut Allah takdirkan dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka rame para sahabat membicarakan tentang Usairim bin Abdul Ashhal. Sampai Abu Hurairah berkata, inilah penduduk surga yang belum pernah menempelkan keningnya untuk mencium bumi bersujud kepada Allah. Itulah Usairim bin Abdul Ashhal. Siapa yang jamin, ikhwan? Jangan sombong kalau kita hari ini sudah ngikut Pak. Jangan sombong ketika kita hari ini sudah ngaji. Belum tentu itu akan menjadi jaminan bahwasanya itu menjadi keimanan kita ketika meninggal dunia. Jangan magrur. Apa itu magrur? Tertipu dengan amalan kita, merasa bahwasanya amalan kita itu akan pasti menjadikan kita masuk surga. Siapa yang jamin? Minta hidayah kepada Allah supaya kemudian kita diberikan oleh Allah. Kalau antum betul-betul orang yang solih, supaya hidayah yang antum minta menjadikan antum diberikan istiqomah sampai antum meninggal dunia. Itu yang kita minta kepada Allah. Inilah pentingnya hidayah. Makanya di dalam kehidupan kita sampai Allah terangkan doa yang pertama bukan doa meminta ampunan. Doa yang pertama bukan meminta surga. Doa yang pertama di dalam Al-Quran bukan meminta perlindungan dari neraka. Tapi doa yang pertama, ikhwan, antum sebagai hambanya Allah diajarin oleh Allah. Kita diajarin oleh Allah minta hidayah. Karena kalau antum sudah dapat hidayah, antum diampuni oleh Allah. Kalau antum sudah dapat hidayah, antum dimasukkan surga oleh Allah. Kalau antum minta hidayah, antum akan dijaga dari api neraka. Dan itu didahului dengan hidayah. Hukuman hudud yang paling berat bukan kisos, Pak. Hukuman hudud paling berat itu hukuman yang diberlakukan kepada pelaku homo dan pelaku zina. Ibnu Abbas kemudian mengambil kisah sebagaimana kaum Lut ketika mereka disiksa. Kaumnya Lut itu kan ketika diadab dinaikkan, Pak, ke tempat yang tinggi sampai suara lolongan anjing mereka ketakutan. Anjingnya aja ketakutan. Kemudian dibalik sama malaikat, ditumpahkan ke bumi, dilemparin batu oleh malaikat. Maka Ibnu Abbas berkata, hukuman bagi pelaku homo dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau di sini di mana? Di Batu. Ya. Kalau di Jakarta di Monas, Pak. Didorong dari belakang, kemudian setelah jatuh dilempari batu. Dan hukuman itu tidak boleh ditutup dari pandangan masyarakat, harus dibuka, semua orang harus tahu. Kenapa? Supaya memberikan takut bahwasanya itu merupakan hukum yang paling berat ketika dibenci oleh Allah. Sama dengan hukum zina. Tidak ada aturan, Pak, detail yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Islam, Pak. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu berzina. Ada dua larangan yang banyak orang itu tidak sabar ketika menghadapi dua larangan itu. Maka kita terangkan, sabar apa? Ya, dua larangan apa yang banyak orang itu tidak sabar? Maka beliau mengutip perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Ada dua larangan yang banyak orang itu tidak sabar. Sabar yaitu larangan yang berkaitan tentang mulut dan larangan yang berkaitan tentang syahwat. Larangan yang berkaitan tentang mulut itu masalah rezeki. Larangan yang berkaitan tentang syahwat itu adalah masalah zina. Makanya kemudian kita terangkan, Pak, tidak ada hukum yang paling keras yang Allah berlakukan dalam hukum hudud kecuali adalah hukuman zina dan hukuman homo. Homo, Pak, saya terangkan dulu homo. Tahukah kita homo itu merupakan salah satu bagian dari hukum hudud yang paling keras itu hukum homo. Kalau Bapak membayangkan tentang masalah kisos, pahami ya, Pak, kisos itu tidak berat. Kalau yang dilakukan kisos itu dia sabar, ikhlas. Kenapa? Kisos itu pedangnya harus betul-betul tajam. Tidak boleh dengan cutter 2 jam baru meninggal, tidak boleh. Tapi pedangnya harus tajam, sekali tebas putus, tidak merasakan sakit, dan tidak boleh menyakiti orang yang dikisos apabila dia membunuh dan tidak dimaafkan keluarga yang terbunuh. Dikisos, kisos boleh ditutup oleh ulil amri, boleh dibuka. Kalau kemudian dirasa ada kebaikan ditutup, kalau dirasa ada kebaikan untuk dibuka, dibuka.
itu kisos. Tapi tahu dengan hukuman hudud yang paling berat bukan kisos, Pak. Hukuman hudud paling berat itu hukuman yang diberlakukan kepada pelaku homo dan pelaku zina. Homo itu pernah terjadi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid pernah menangkap 2 orang laki-laki yang kawin ketika beliau pergi ke Yamamah. Lalu kemudian Khalid bin Walid kaget mendapatkan 2 laki-laki ini kemudian kawin. Kemudian Khalid bin Walid mengirimkan kurir untuk bertanya kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengumpulkan para sahabat dan bertanya, apa hukuman yang kita berlakukan kepada pelaku homo? Maka Ali bin Abi Thalib memberikan jawaban paling lantang, paling nyaring. Beliau mengatakan tidak ada hukuman bagi pelaku homo kecuali satu, dibakar hidup-hidup, disaksikan banyak orang. Kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yang semacam itu karena beliau berkata supaya memberikan efek jerah dan efek takut kepada orang yang melakukan tindakan homo. Beda dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kemudian mengambil kisah sebagaimana Nabi Lut, sebagaimana kaum Lut ketika mereka disiksa. Yaitu adalah Ibnu Abbas berkata, bawa ke tempat yang tinggi, Pak. Kemudian dibalik, kemudian didorong dari belakang, setelah jatuh dilemparin batu. Karena kemudian beliau mengambil contoh dari kejadian ketika kaumnya Lot ketika diadab oleh Allah. Kaumnya Lot itu kan ketika diadab dinaikkan, Pak, ke tempat yang tinggi sampai suara lolongan anjing mereka ketakutan, anjingnya aja ketakutan. Kemudian dibalik sama malaikat, ditumpahkan ke bumi, dilemparin batu oleh malaikat. Maka Ibnu Abbas berkata, hukuman bagi pelaku homo dibawa ke tempat yang tinggi. Kalau di sini di mana? Di Batu. Ya. Kalau di Jakarta di Monas, Pak. Didorong dari belakang, kemudian setelah jatuh dilempari batu. Dan hukuman itu tidak boleh ditutup dari pandangan masyarakat, harus dibuka, semua orang harus tahu. Kenapa? Supaya memberikan takut bahwasanya itu merupakan hukum yang paling berat ketika dibenci oleh Allah. Sama dengan hukum zina. Zina, Pak, tidak main-main, Pak. Makanya orang yang tidak sabar terhadap pelaku zina itu Masya Allah siap-siap untuk menghadapi adab yang pedih kelak pada waktu di akhirat. Di dunia aja berat, Pak. Hukuman rajam, kalau kita baca di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Utsaimin, hukuman rajam ditaruh di dalam tanah. Orang terkunci rapat tangan dan kakinya oleh tanah, sisa kepalanya saja. Dia persiapkan batu, tapi batu yang dipersiapkan tidak boleh batu yang besar, yang sekali jatuh ke kepala pecah batunya, pecah kepalanya langsung mati. Tidak boleh. Batu yang sedang, kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu, sebulan tidak mati-mati, tidak boleh juga. Tapi batunya yang sedang. Kemudian Syekh Utsaimin menerangkan, kenapa batunya harus yang sedang? Supaya ketika dilemparkan kepada orang yang sedang berzina, ketika dirajam, dia tidak langsung mati. Dia merasakan dulu perihnya ketika dilempari itu, dari ujung rambutnya sampai ujung jempolnya. Sebagaimana nikmat yang dia rasakan ketika dia berzina, ujung rambutnya sampai ujung jempolnya itu merasakan semua kenikmatan yang haram. Dan tidak ada kenikmatan yang paling dibenci oleh Allah kecuali kenikmatan yang jatuh dan didapatkan ketika orang itu berzina. Makanya sampai sedahsyat itu, Pak. Makanya sampai kemudian para salaf itu berkata, az-zina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang, Pak. Zina itu utang. Siapapun yang pernah berzina dengan seseorang, maka dia akan hutang. Anak-anaknya ada yang nanti dizinai sama orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai kemudian beliau kalau sudah disebutkan dosa tentang zina, berubah wajahnya dan berkata, al-bala, al-bala, al-bala. Imam Syafi'i itu kalau sudah disebutkan kata zina, Pak, tidak ada kata yang disampaikan kecuali satu, bala, bala, dan bala. Sampai tikus yang ada di dalam rumah itu akan mendapatkan balaknya ketika penghuni rumah itu melakukan zina. Sampai tikus di dalam lubang itu. Saking kerasnya adab yang diperlakukan kepada orang yang berzina. Makanya tidak main-main zina itu. Makanya sampai orang yang bertobat sekalipun kalau sudah berzina, Pak, kalau sudah bertobat itu tidak menghapuskan jejak zinanya. Contoh, A nikah sama B, lahir C dari hasil zina. Bukan, A zina dengan B, lahir C. A dan B tobat, C itu masih merasakan akibatnya. Apa akibatnya? C itu tidak bisa bernasab kepada bapaknya. Tidak bisa C bin A, tidak bisa. Saling mewarisi, tidak bisa. Saling kemudian menikahkan nanti ketika C ini nanti menikah, tidak bisa, Pak. Kenapa? C ini nasabnya bukan kepada bapak, tapi nasabnya kepada tempat tidur, tempat tumpahnya air ketika berzina. Walaupun dia sudah bertobat. Makanya saya ketika menerangkan tentang daurah masalah zina detail gitu,
di salah satu kawasan di Jakarta, ada yang keluar dari nangis, Pak, meluk saya dan berkata, saya sudah menduga ini pasti tentang zina ini. Nangis beliau berkata, saya punya anak Ustadz Putri kelas 3 SMP dan saya dulu mendapatkan itu di luar pernikahan, Masya Allah. Tapi saya sudah bertobat sama istri saya, tampilannya sudah berubah, Pak. Orang mungkin gak menduga. Bolehkah saya, Ustadz, nanti kalau putri saya menikah, saya nikahkan, Ustadz? Tidak bisa, Pak. Kalau saya bisa hapuskan hukumannya, saya hapuskan, Pak. Tapi hukum Allah tidak bisa dihapus. Bapak harus sabar, dan itu merupakan bagian dari proses Bapak taubat. Nangis, apa yang bisa saya lakukan? Tidak bisa saya lakukan apa-apa. Disitulah dari para ulama mengatakan apa? Dosanya zina tidak menghapuskan jejaknya. Saking beratnya itu. Makanya tidak ada aturan, Pak, detail yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan kecuali apa? Islam, Pak. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu perzinahan. Sampai kita dapatkan kan, Masya Allah, dalam Islam diatur laki-laki dan perempuan. Sampai di masjid perempuan harus di belakang, laki-laki di depan. Perempuan ketika mengingatkan imam tidak boleh dengan suara, tapi harus dengan telapak tangan begini. Laki-laki baru boleh dengan suara supaya tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki ketika mendengar suara itu. Bapak kalau jalan tidak boleh di belakang perempuan, Pak, kalau menurut salafus saleh itu. Karena sesungguhnya para ulama itu mengatakan kafa bil aib, cukuplah orang itu aib kalau kemudian dia jalan di belakang perempuan, Pak. Kenapa? Orang yang jalan di belakang perempuan, setan itu nempel pada belakang perempuan dan menjadikan belakang wanita itu tampak indah. Masya Allah, sampai segitunya, Pak. Makanya kalau bapak jalan tiba-tiba di depannya akhwat-akhwat, tolong malah jangan dinikmatin di belakang. Disalib akhwatnya, dan akhwatnya itu kalau disalib jangan GR. Ih, ikhwannya ngejar saya, bukan ngejar kamu. Dia mau nyalip kamu supaya kemudian tidak di belakangnya. Masya Allah, Pak. Sampai urusan itu. Sampai bapak ketika punya istri boleh nggak mesra-mesra di depan orang? Nggak boleh, Pak. Mencium jidat istrinya di depan orang, ciuman, walaupun itu istrinya. Lu itu istri saya sendiri, Ustaz. Lu yang bilang istri tetangga itu ya sopo. Tapi tidak boleh, karena Nabi tidak boleh, karena Nabi tidak pernah memperlihatkan kemesraan itu di depan rumah. Semua kemesraan itu di balik rumah, di balik pintu. Mau apapun di balik pintu silahkan, tapi kalau di luar pintu tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga hati orang yang punya penyakit kotor supaya tidak tertarik untuk melakukan zina gara-gara melihat pemandangan itu. Coba sampai sedetail itu. Kenapa? Supaya menghindarkan orang dalam zina. Lalu kemudian bagaimana yang diimpi-impikan oleh pindah ke alam barzakh? Ketika mereka sudah pindah, maka kemudian kejadiannya adalah ketika seseorang itu meninggal dunia, sebelumnya kita harus mengerti di dalam hadis riwayat Barra bin Azib, manusia itu ketika telah meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia dia melihat kumpulan para malaikat-malaikat. Kalau dia adalah orang yang mukmin, para malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat yang berwarna putih pakaiannya, cerah, membawa kain kafan dan membawa minyak wangi dari surga. Hadis yang diriwayatkan Barra bin Azib, idza kanal mu'min fi inqita'i minad dunya nazala ilaihi malaikatun minal malaikah ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil miski. Sesungguhnya kalau orang iman yang beriman itu akan meninggalkan dunia, maka datang kepadanya para malaikat putih pakaiannya rombongan, sejauh mata dia memandang. Makanya perhatikan orang-orang ketika akan meninggal dunia apabila dalam keadaan sakit, tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri, tidak melihat ke bawah. Ada nggak kita ngelihat orang sakit melihat ke bawah? Dia selalu melihat ke atas. Karena pada dasarnya para malaikat itu ada. Fajalasu indamudil basar. Rasulullah SAW berkata, para malaikat yang datang itu, maka kemudian mereka itu datangnya duduk sejauh mata memandang. Makanya kalau kita sedang mengkondisikan orang ketika sakaratul maut, orang yang nangis suruh pergi. Jangan ganggu orang yang sakaratul maut. Orang yang kemudian sedih, jangan ngomong apa-apa kecuali kebaikan. Jangan sampai ngomong, aduh bapak susah ini meninggalnya. Tidak boleh. Rasulullah mengatakan, fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali yang baik, karena sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Kalau kemudian apa yang dilakukan Ustaz, kalau orang sudah melihat ke atas, ditawari apa-apa sudah tidak pingin, Pak ini ada 1 miliar, dia nggak gores. Pak rukonya gratis, dia nggak ngelihat. Maka itulah tanda sakaratul maut, ketika dunia itu sudah rasanya itu sudah hambar. Maka kemudian yang kita lakukan apa? Talqin, tenangkan, ditenangkan.
Karena apa? Dia melihat peristiwa besar. Jangan paksa dia untuk kemudian memahami kita. Kadang-kadang ada orang yang tidak paham sakaratul maut bagaimana psikologinya. Nangis-nangis ngomong, Pak tolong dong liatin saya. Lihat saya sebentar Pak. Tidak usah. Kalau sudah semacam itu sesedih apapun bukan itu yang kita ucapkan. Tapi yang kita ucapkan apa? Talqin. Lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talqin. Orang yang akan meninggalkan di antara kalian itu la ilaha illallah. Di sebelah mana Ustaz? Sebelah kanan. Mentalkinnya lembut. Tidak usah buru-buru. La ilaha illallah. Berikan waktu jeda supaya dia mencerna kalimat yang kita sampaikan. La ilaha illallah supaya dia mencerna kembali. Jangan buru-buru. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah. Jangan diajak ngomong lagi. Kalau kemudian tiba-tiba habis ngomong la ilaha illallah, air, haus, talqin lagi. Sampai betul-betul la ilaha illallah itu kalimat yang terakhir. Kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, diem. Jangan langsung ditutup ya. Sudah Pak, jangan ngomong lagi. Gitu. Jadi kemudian la ilaha illallah terakhir. Kalau sudah betul-betul terakhir, tidak usah kemudian dia apa-apain lagi, sudah. Minta sama Allah supaya dicabut dalam keadaan yang baik. Boleh nggak kita meminta Ustadz supaya orang tua kita kena sakitnya berat, kita minta sama Allah, matikan aja ya Allah. Sebagaimana saya pernah mendapatkan pertanyaan dari seseorang, Ustadz sakitnya orang tua saya berat, boleh nggak saya berdoa, ya Allah matikan saja, ya Allah saya ikhlas, daripada saya ngeliat ibu saya dalam keadaan sakit yang begitu berat. Tidak boleh memintakan kematian. Tapi yang benar adalah in kanal wafatu khairun lahu. Kalau kematian itu baik untuknya, wafatkanlah. In kanal hayatu khairun lahu. Kalau kematian itu baik untuknya, hidupkanlah dan sehatkanlah. Tidak boleh bagi kita untuk meminta mati. Sampai Bapak, berat apapun ujian dan sakit yang nanti kita derita, jangan pernah sekali-kali minta untuk kemudian kita mati. Matikan saya ya Allah, saya ikhlas. Tidak usah. Itu tidak pernah dialami oleh para sahabat. Dan Rasulullah melarang itu. Fala, janganlah kamu kemudian membayangkan kematian dan meminta kematian. Tapi katakanlah, kalau memang mati lebih baik untukmu, katakan ya Allah kalau memang mati baik untukku, wafatkan aku. Tapi kalau kemudian engkau melihat bahwasannya hidup itu baik untukku, hidupkanlah, panjangkanlah. Maka ditalqin. Maka ketika seseorang itu telah meninggal dunia, dia naik kain kafannya, ruhnya itu pakai kain kafan. Maka para malaikat tadi yang membawa kain kafan, yang membawa kemudian minyak wangi, membungkus itu dengan kain kafannya. Masya Allah ya. Sampai jasad dan ruh itu ada pakaiannya, diatur ada berpakaian itu. Jangan remehkan berpakaian, itu termasuk di antara perkara yang dikonsep oleh Allah yang Maha Alim. Sampai mati pun dikonsep bagaimana pakaiannya. Ada orang hidup tidak mau diatur cara berpakaian oleh Allah. Dia kemudian dibungkus lagi dengan kafan itu, diberikan minyak wangi dari surga. Ngetok-ngetok pintu langit yang pertama. Fastaftahu lahul bab. Para malaikat-malaikat itu ketika mengantar roh yang pertama, ketika ini adalah orang yang beriman, meminta langit yang pertama dibukakan. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu berlapis-lapis. Makanya yang paling ancak, paling puncak itu dinamakan Sidratul Muntaha. Sidrah itu apa? Bidara. Karena memang yang paling atas ada bidaranya. Meminta langit yang pertama dibukakan. Ketika mereka melihat orang yang beriman pulang kepada Rabbnya, maka para malaikat-malaikat itu kemudian berkata, Manir ruh hadal tayyib. Siapa ini pemilik ruh? Disebutkanlah nama yang terbaik yang pernah dia miliki ketika hidup di dunia. Rame langit itu. Sampai nembus langit yang ketujuh. Minta dibukakan. Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, Fa'iduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Disitulah aku kemudian menciptakannya dan disitulah aku akan membangkitkan kembali. Maka dikembalikan oleh para malaikat itu. Lalu kemudian bersemayam ke dalam jasadnya. Itulah proses kematian. Jadi kemudian kita harus paham supaya kita ngerti. Kalaupun ada di antara kita yang kemudian mengalami sakaratul maut, harus paham bagaimana mengkondisikan orang yang sakaratul maut. Tenang. Nangis nanti. Upayakan untuk tenang dulu, untuk mentalkin. Berikan khidmah yang terakhir kalinya, walaupun itu berat, talqin, jangan bosan. Kalau sakaratul mautnya lama Ustaz, sabar, jangan ditinggal. Disitulah ujian betul-betul berat ketika seseorang itu berada di ujung kematiannya. Jangan ditinggal, terus talqin sampai kemudian dia menghadap kepada Allah. Kalau kemudian matanya terbuka setelah dia meninggal dunia,
Tidak usah ngomong apa-apa, cukup Allahumma firlahu warfa' darajatahu fil illiyin. Ya Allah, semoga engkau ampuni, engkau angkat derajatnya. Sudah, tutup matanya. Sudah, kalau buka lagi Ustaz, lari bareng-bareng setelah itu. Tapi kalau kemudian nutup, sudah, dia akan buka. Tapi biasanya itu susah ditutup kapan? Kalau sudah lama, telat. Makanya nanti kita harus ngerti penyelenggaraan jenazah itu kayak apa. Jadi kalau meninggal dunia, tutup, langsung tutup. Sembari kemudian kita mendoakan kepadanya, diampuni dosanya. Setelah itu kemudian kita letakkan benda-benda yang berat dikit kayak buku di atas perutnya. Kenapa? Membantu proses pengeluaran kotoran ketika nanti dimandikan. Atau kalau kita tidak bisa, karena tidak tega mungkin meletakkan itu karena banyak orang ini ngapain bu? Perutnya dikasih buku ini. Maka kalau kita nggak tega, diurut ketika baru meninggal dunia. Untuk apa? Supaya ketika dimandikan, diberdirikan setengah, keluar. Itu kemudian kotoran-kotoran itu membantu proses pembersihan. Nah, itu masalah akamul janaisnya. Nah, maka di situ kemudian akhirnya dimulailah fase yang sebenarnya kita bahas. Kapan seseorang itu akan berandai-andai? Yaitu adalah yang pertama, diandai-andai oleh kemudian seseorang itu ketika dia meninggal dunia. Kapan? Ketika dia itu naik ke atas kerandanya. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Bukhari, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalahar rijal." Kalau kemudian jenazah itu sudah diangkat, lalu kemudian sudah diletakkan jenazah dan diangkat laki-laki. Harusnya Pak sebenarnya yang sunnah keranda itu tidak ditutup, dibuka. Tapi bukan berarti kemudian ketika ditutup menjadi batil dan salah dan bid'ah, enggak. Tapi yang afdal terbuka. Kenapa dibuka Ustaz? Untuk menjadi ibrah bagi orang yang melayat. Makanya kemudian posisi yang paling afdal ketika melayat itu mana? Bukan di depan si mayit, bukan di kanan. Yang paling afdal di belakang. Melihat bagaimana kematian sahabat dan saudaranya ketika menghadap ke liang lahat. Kelihatan langsung. Jangan ditutup, kalau ditutup malah hilang. Makanya kemudian dimakruhkan zikir ketika ngikutin mayit. Dimakruhkan takbir. Dimakruhkan bicara, apalagi ngobrol. Kadang-kadang kita itu kalau ada kematian sahabat kita, ketemu sahabat yang lain yang lama nggak ketemu, gara-gara ada sahabat kita yang meninggal, ketemu sahabat itu, ngobrol. Makruh itu. Karena apa? Justru tidak mengingatkan kematian. Makanya yang afdal adalah keranda itu tidak ditutup. Kalau kita mampu untuk ngajarin ini ke masyarakat, ayo ngajarin ke masyarakat supaya kemudian masyarakat ngerti. Sunnahnya tidak ditutup supaya apa? Setiap orang yang lihat tidak bicara, tidak ngobrol, tidak ngerokok, betul-betul melihat orang yang sedang diwafatkan itu. Makanya yang paling afdal itu tidak masuk ke kendaraan. Karena Nabi tidak pernah mengangkat jenazah itu melalui onta dan melalui keranda dan melalui kuda. Rasulullah jalan kaki. Tapi kalau kondisinya di Jakarta darurat, susah, jauh. Kalau kita ngangkat sampai ke sana, yang ngangkat iya, nah, sudah paham lah. Apalagi yang ngangkat sudah tua-tua kan. Nah, itu darurat. Tapi yang lebih sunnah itu adalah saudara-saudara kita itu yang di kampung ketika mereka jalan. Makanya kemudian idza wudi'atil janazah wahtamalahar rijal. Sudah diangkat oleh laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya pengangkatan itu diangkat, tidak diletakkan di bawah. Diangkat di sini. Ya. Maka apa yang kemudian diandai-andaikan oleh si mayit? Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Fa in kanat ghairu salihatan faqala ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma' sautaha kulla syai'in ilal insan lau sami'aha la sa'iqa. Rasulullah SAW kemudian berkata, sesungguhnya si mayit itu pertama kali ketika diletakkan di atas keranda, kalau dia adalah orang yang solih, maka sesungguhnya dia akan berkata, qaddimuni, segerakan aku. Jadi ketika jenazah itu pertama kali naik ke keranda, dia nggak memikirkan keluarganya nangis, sedih, enggak. Dia kemudian sudah membayangkan hal yang sangat menggembirakan menuju ke liang lahat untuk mendapatkan panen dari setiap perbuatan yang telah dia kerjakan. Makanya kemudian sampai ada keterangan, apakah orang yang solih dan tidak solih sebelum ditegakkan mizan, mereka itu sudah ngerti atau sudah sadar enggak? Kalau kemudian mereka itu akan menuju kemana? Sudah tahu, sudah bisa ngeraba.
Sebagaimana kalau antum dulu diuji ketika kuliah, antum habis menyelesaikan ujian, antum kan bisa nebak kira-kira nilainya berapa. Kira-kira tadi ujian saya enggak jawabnya, saya jawab 3. Yang tidak bisa saya jawab 3, oh saya dapat 3. Alhamdulillah tadi jawaban saya 2, saya bisa jawab semuanya. Ada yang kemudian saya 1 tidak bisa jawab, padahal soalnya cuma 1 mungkin. Tapi orang itu bisa bayangkan, kira-kira dia dapat berapa? Dia dapat berapa itu udah bisa bayangkan dia. Oh paling kalau melesetnya dikit. Oh saya dapatnya 7, paling mungkin 7,5 atau mungkin 6,5. Sama. Para ulama kemudian salaf menjelaskan manusia ketika mereka itu sudah meninggal dunia, itu sudah bisa meraba, dia itu termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan atau tidak. Maka perhatikan, Rasulullah sampai mengatakan ingkanat salihatan, kalau dia orang yang solih, bergegas dia mengatakan qaddimuni, ayo segerakan, ayo. Kayak anak kecil itu loh, kalau diajak ke teman bermain, ketika dia ngelihat teman bermainnya, kadang-kadang kan tidak sabar. Kita baru atret, parkir, baru kemudian kita menempatkan mobil, anaknya sudah buka kunci mobil, sudah turun, sudah lari ke tempat bermain, karena tidak sabar. Itulah perumpamaan, kias, menggambarkan tentang orang-orang yang mereka itu kemudian meninggal dunia, ketika pertama kali dia itu kemudian dinaikkan ke atas keranda, maka sesungguhnya dia langsung berkata, qaddimuni, qaddimuni. Fa in kanat ghairu salihah, kalau kemudian ternyata dia tidak salih, faqalat, lalu kemudian dia berkata, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Dia dalam keadaan ketakutan. Lalu kemudian dia berkata, ini kemana, celaka sekali. Dia ngomong kepada orang-orang yang ngangkat dia, hei ini kemana, celaka sekali kalian ngangkat saya ini, mau kan ajak kemana kalian ini. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, yasma sautaha, didengarkan itu suaranya oleh setiap orang. Lau sami ahal insan, kalau suara itu mampu didengar oleh manusia, lasaika, manusia itu pasti akan pingsan mendengar suara jeritannya. Jadi Allah itu membatasi pendengaran kita, itu hikmahnya besar. Kalau kita pendengaran kita dibuat tanpa batas, tidak bisa tidur, karena ketika kita tidur dengar penduduk kubur sedang disiksa. Kalau kita pendengarannya kemudian tidak dibatasi, kita tidak bisa tidur ketika kita mendengar ada orang yang jerit-jerit ketika baru meninggal dunia, ketika dia protes, dibawa kemana saya? Makanya para salaf berkata, Allah membatasi penglihatan kita, Allah membatasi pendengaran kita, itu hikmahnya besar. Kalau tidak dibatasi, tidak akan hidup tenang kita untuk melihat ataupun mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita dengarkan. Jadi itulah yang pertama. Jadi menggambarkan bahwasanya kebahagiaan itu langsung dirasakan orang-orang yang pertama kali meninggal dunia. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita perhatikan, kenali Allah dalam keadaan sempitmu, lapangmu, supaya Allah itu mengenal kamu dalam keadaan lapangmu. Inilah yang menjadi kabar gembira tempat pertama kali ketika jenazah itu baru kemudian diwafatkan, dinaikkan di atas keranda dan dia bergegas. Dia ingin mengatakan bergegas, menggambarkan kegembiraan yang dia rasakan. Padahal dia tahu dia menuju ke liang lahat. Ini yang pertama. Penjelasannya masih panjang. Sudah jam 8. Qadarullahu ma yasha. Kenapa? Iya, 6 menit untuk pertanyaan. Iya, qadarullah. Kenapa, Pak? Ya, sebentar. Karena qadarullah saya tadi terlambat, tapi saya sudah nambah insyaallah. Kita buka, kita baru pertama. Apa yang dimimpikan oleh si mayit ketika sudah di liang lahat? Apa yang dimimpikan mayit ketika sudah datang malaikat yang menanyakan amalnya? Masih ada beberapa poin yang akan kita bahas insyaallah. Tapi memang keterbatasan waktu jualah yang membatasi kita. Jadi insyaallah nanti kita akan teruskan, kita baru membahas penggalan yang pertama. Andai si mayit itu bisa bicara, maka Allah menyampaikan lewat lisan Rasulullah, dialah orang yang berkata dan berteriak, segerakanlah saya untuk sampai ke liang lahat, kalau dia adalah orang yang solih. Kalau kemudian dia bukan orang yang solih, dia akan teriak ketakutan. Dia memarahi orang yang memikulnya, karena dia ngerti sesungguhnya segala macam siksa dimulai ketika dia akan dibawa ke liang lahat. Semoga kita tidak termasuk yang kedua. Allah masukkan kita ke yang pertama.
orang-orang yang solih yang senantiasa berkata qaddimuni qaddimuni. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan.